Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya mohon izin untuk mengerjakan tugas atau remedial dari mata kuliah ilmu manajemen. Oke, yang pertama-tama saya akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Pertama kita gambar tabelnya. Itu ada tabel untuk barang, emas, platina, dan harga. Ya, yang pertama sesuai disebutkan di soal ya. Calvin Chivalry membuat kalung dan gelang emas platina. Calvin Chivalry mempunyai 40 ons emas dan 40 ons platina. Oke. Pertama-tama kita gambar dulu kalung. Kita tulis dulu kalung dan gelang. Ya, kalung dan gelang. Setelah itu jangan lupa juga kasih tanda. Untuk kalung kita kasih tanda X1 dan gelang kita kasih tanda X2. Nah, habis itu kapasitasnya. Nah, kalau saya mempunyai 40 ons emas dan 40 ons platina. 40 ons emas dan 40 ons platina. Oke. Berarti kapasitasnya itu 40 ons emas dan 40 ons platina. Setelah itu, setiap kalung membutuhkan 2 ons emas dan 5 ons platina. 2 ons emas. Kalung membutuhkan 2 ons emas. 2 ons emas dan 5 ons platina. Setelah itu, sementara setiap gelang membutuhkan 4 ons emas dan 2 ons platina. Habis itu sebuah kalung menghasilkan laba 500 dan sebuah gelang $300. Kalung $500 kita taruh di label harga. Untuk gelang $300. Calvin Chivalry tersebut ingin menentukan jumlah kalung dan gelang yang harus dibuat untuk memaksimalkan laba. Oke, kita disuruh untuk mencari laba yang maksimalnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan model pemrograman linear. Oke. A. Model pemrograman linear. Pertama kita harus memaksimalkan Z atau harganya ya. Z nya itu sama dengan 500 X1 tambah 300 X2. Dari mana 500 dan 300? Dari harganya. Selanjutnya kita akan mengerjakan kendala. Kendala 1 itu ada 2X1 ditambah 5X2 dan lebih kecil daripada 40. Nah, dari mana 2X1 tambah 5X2? 2X1 itu dapat dari sini. Kita ambil X1-nya di sini. X1-nya 2 dan maksudnya X1-nya salah 5 sih. X1-nya 2 dan X2-nya 4. Oke. Nah, 2X1 dan 4X2 tidak lebih dari 40. Dan selanjutnya ada kendala 2. Kendala 2-nya itu adalah 5X1 ditambah
2x2 sama ya, lebih kecil dari 40. Dan yang selanjutnya ada lagi syarat. Syaratnya itu sama dengan x1 dikali x2 lebih besar daripada 0. Nah, lanjut kita ke B. Kita harus mencari kendalanya. Pertama-tama kita harus mencari kendala 1 dulu. Kendala satunya itu 2, yang ini ya, kendala 1, 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 40. Jika x1 sama dengan 0, maka 2 kali 0 tambah 4x2 sama dengan 40. Nah, 2 kali 0 kan hasilnya ya 0, nggak bisa diapa-apain. Habis itu kita turunin yang 4x2 nya sama dengan 40. Habis itu kita pindah posisikan, bukan pindah posisi sih, si 4 nya kesiniin, jadi dibagi, atau 40 dibagi 4 berarti sama dengan 10. Ini hasilnya. Berarti titik TP itu apa ya? Ya titik ininya 0,10 atau 0,10 dari sini. Nah, dan yang selanjutnya itu kita cari x2 nya ya. Jika x2 sama dengan 0, maka seperti tadi caranya, 2x1 ditambah 4, sekarang x2 nya yang 0 sama dengan 40. Berarti karena 4 nya 0, berarti kita turunin yang 2x1 nya sama dengan 40. Nah, 40 dikali tadiin, artinya x1 nya sama dengan 40 dibagi 2, yaitu hasilnya bakal jadi 20. Artinya TP nya sama dengan 20 bagi 0. Oke, itu untuk kendala 1 ya. Sekarang kita ke kendala 2. Kendala 2 itu sama dengan kendala 2 nya 5x1 ditambah 2x2 lebih kecil daripada 40. Nah, jika x1 sama dengan 0, maka 5 kali 0 tambah 2x2 sama dengan 40. Nah, kayak yang pertama tadi, kita turunin yang x2 nya ya, karena si 5 kali 0 udah pasti 0. Berarti yang ini 2x2 sama dengan 40, atau x2 nya sama dengan 40 bagi 2, yaitu 20. Artinya TP nya itu 0,20. Nah, yang selanjutnya kita cari kendala 2 buat x2 nya. Jika x2 sama dengan 0, maka 5x1 tambah 2 kali 0 sama dengan 40. Karena 2 kali 0 hasilnya 0, kita turunin yang 5x1 nya. Berarti 5x1 sama dengan 40. Artinya x1 sama dengan 40 bagi 5, yaitu hasilnya 8. Nah, berarti di sini TP nya sama dengan 8,0. Nah, selanjutnya kita harus bikin grafik. Kita harus bikin grafik, kelihatan ya.
kita harus bikin grafik. Pertama kita bikin grafik dulu untuk X2 nya, selanjutnya untuk X1 nya ya. X1 ini X2. Nah, grafik yang pertama itu ada angka 20 dan ada juga angka 10. Selanjutnya di sini ada angka 8 dan di sininya ada angka 20. Nah, yang dimana 20 ini menunjukkan K1 dan 8 ini menunjukkan K2-nya. Selanjutnya kita persamakan titiknya dulu. Nah, seperti yang ditunjukkan ya. Untuk kendala 1 dulu ya. Kendala 1 itu tuh ada di titik 10 sama 20. Nah, kita ambil dari X balik ya. Berarti 10 sama 20 itu X2 nya. Berarti terus kalau sini kan 20 sama 8 berarti ini X2 ya. Salah. Ini X1. Nah, yang pertama-tama itu ada di kendala satunya itu di titik 10 dan 20. Titik 10 dan 20 kita tarik garis titik 10 ke 20. Dan selanjutnya untuk titik 2 nya kan ada dari 20 ke 8. Tarik garis lagi titik 8. Nah, ini kita tandai sebagai titik A. Ini kita tandai sebagai titik B dan ini sebagai titik C. Dan jangan lupa seperti pesan dari ibu kemarin harus diarsir. Oke. Dan selanjutnya ada lagi titik A nya itu sama dengan 8 lagi 0,10 ya. 0,10 dan titik B nya itu masih belum kita cari karena dia belum tentu berdiri di mana. Dan titik C nya itu sama dengan 8,0. Nah, selanjutnya untuk mencari titik B, kita perlu melakukan perpotongan dari K2 ya. Cara nyari titik B ya, perpotongan dari K1 dan K2. Oke. Kita harus melakukan eliminasi di sini untuk menemukan titik B tadi. Eliminasinya K1 yaitu 2X1 tambah 4X1 X2 sama dengan 40. Dan K2 nya itu sama dengan 5X1 ditambah 2X2 sama dengan 40 juga. Sekarang mari kita eliminasi. Ini dikaliin berapa? Biar salah satu dari mereka menjadi hasilnya 0. Biar gak susah, saya mutusin buat di K1 saya kaliin 5 dan di K2 saya kaliin 2. Nah, setelah itu mari kita jumlahkan dulu. 2 dikali 5 hasilnya 10X1 ditambah 4 kali 5 hasilnya 20X2 sama dengan 40 kali 5 hasilnya 200. Dan untuk yang di sini 5 dikali 2 hasilnya 110. X1 ditambah 2 kali 40 hasilnya 80 X2 sama dengan 40 dikali 2 hasilnya 80. Maaf, kurang setara Bu. Selanjutnya hasil dari ini semua kita kurangin. Yang dimana ini akan ketemu hasilnya 0 dan yang ini akan ketemu hasilnya ada yang salah ini. 2 kali 2 4. Kenapa 80? 4. Ini hasilnya 4. Artinya 20 kurang 4 itu hasilnya 16 X2 sama dengan 200 kurang 80 itu hasilnya ketemu di 120. Nah, sama kayak di yang sebelumnya itu kita turunin 120, berarti X2 nya
sama dengan 120 dibagi 16, yang dimana 120 bagi 16 akan ketemu hasilnya yaitu 7,5. Nah ini berarti hasil X2 nya 7,5 ini ya. Habis itu kita harus mensubstitusikan. Kita substitusikan. Tusi sama dengan X1 ke ini kok X2 ya? Maksudnya X1 nih salah. X1 substitusi X1 sama dengan 7,5 ke K2, berarti keduanya 5 X1 ditambah 2 X2 berarti sama dengan 40. Selanjutnya 5X1 ditambah 2 X2 nya karena udah jadi kebalik ya, berarti gini, X1 kan berarti kalau 5 misalnya 7,5 kali 5 berarti hasilnya kan berapa? 7,5 kali 4 30. 7,5 kali 2 bener dong, kan nurunin X2, kenapa X1 sih? Iya kan yang turunin X2 nya. Iya bener, berarti 2 dikali 7,5 karena si X2 nya itu udah berubah jadi 7,5, ininya 40, artinya sekarang kita turunin lagi 5 X1 ditambah 7,5 kali 2 kan otomatis jadi 15. Nah berarti sekarang selanjutnya kita turunin yang 5 X1 nya dengan 40, dan yang 15 ini pindah ke sini, artinya dia 15 ini yang tadinya plus dia jadi minus karena pindah haluan. Nah akhirnya kita jumlahin lagi 5X1 sama dengan 40 kurang 15 dapatnya di 25. Nah 25 ini si 5 nya pindah ke sini, akhirnya dia harus dibagi, artinya 5X1 sama dengan 25 bagi 5, yang dimana X1 nya kita bakal dapat angka 5. Artinya jadi titik B nya berada di 5,75. Iya 5,75. Iya. Selanjutnya kita akan ngerjain yang ini ya, apa itu namanya, titik solusi akhir dari nomor 1 ini. Saja kita akan cari titik solusi. Pertama-tama kita bikin tabel titik solusi. Selanjutnya kita harus mencari Z-nya. Z-nya itu diambil dari yang diketahui di soal ya, dari harganya 500 X1 tambah 300 X2. Selanjutnya ada nilai solusi, baru solusi optimal atau keputusan. Solusi optimal. Oke, kita bikin garisnya dulu ya. Garisnya tuh dia butuh 1 2 3 ya. 3 tambah ini berarti 12. Oke. Pertama itu ada titik A dulu ya. Titik A, ada juga titik B,
Selanjutnya titik C. Nah, untuk titik A nya kan udah seperti yang kita ketahui ya tadi. Titik A di apa sih, diagramnya itu ada di 0,10. Titik B nya kan barusan kita dapetin 5,7,5. Titik C nya 8,0. Nah sekarang dari harga ini kita turunin sekaligus kita kaliin. Artinya 500 dikali X1 nya kan 0, artinya kita kaliin 0 ditambah 300 kita kaliin dengan 10. Nah setelah itu untuk yang ini 500 sama kita turun juga, 500 kali 5 dan ditambah 500 kali 75 500 tambah 300 kali 7,5, 300 kali 7,5, dan yang di sini ada 500 kali 8 ditambah 300 kali 0. Sekarang kita jumlahin, 500 kali 0 itu hasilnya 0 ditambah 300 kali 10 hasilnya 3000, dan yang bawahnya 500 kali 5 itu kan hasilnya 2500 ditambah 300 kali 7,5, 300 kali 7,5 yaitu 210, 7,5 210 225 225 nolnya pindahin 2 kemakan 1, 2250. Nah habis itu 500 kali 8 itu jelas 4000, 4000. Habis itu 300 kali 0 hasilnya 0. Nah sekarang kita dari hasil dari sini kita masukin ke sini ya. 0 tambah 3000 ya salah. 0 tambah 3000 hasilnya 3000. 2500 tambah 2250 hasilnya 4750. Selanjutnya ada 4000 tambah 0 hasilnya 4000. Oke, karena di soal kita harus mencari laba, memaksimalkan laba atau laba yang maksimal, berarti kita cari nilai yang paling besar sini. Mana nilai paling besar sini? Sorry bu, kecelakaan insiden. Saya tuh udah bikin video tadi bu, cuma karena ada yang kepotong jadi 3 video, terus saya edit, HP saya keburu nggak muat, akhirnya saya bikin ulang. Makanya saya usahain ini kalau bisa nggak ada yang diedit sama sekali lah, biarin pure satu video saya bikin. Nah titik solusi optimalnya ada di 4750 karena dia yang paling besar. Ini adalah paling maksimal. Nah kesimpulannya, jumlah kalung dan gelang apa sih tadi? Jadi jumlah kalung dan untuk adalah sebesar $4.750. Oke, jadi ini bu, untuk nomor 1. Selanjutnya untuk menembus dosa-dosa saya apabila saya memperbaiki remedial nomor 1 atau nomor 4 masih ada yang salah. Bu, mohon maaf ya, ini bukan azan, ini apa? Yang panggilan subuh. Kebetulan saya ngerjainnya sebelum subuh bu, jadi mumpung masih fresh gitu tuh bu. Nah ini bukan azan sih bu, kasih panggilan aja.
Selanjutnya saya untuk menembus dosa, takut nomor 1 sama nomor 4 udah remet tapi masih ada yang salah, saya nembus dosa pakai sekalian ngerjain nomor 2 untuk nambah nilai tambahan lagi apabila ada kesalahan di nomor 1 dan nomor 2 nomor 4. Oke, pertama-tama ini nomor 2 kita suruh nyari form ya. Ini saya bikin tabelnya dulu ya. Ada tabel dari atau ke, maksudnya tujuan dan maksudnya arah dari mana dan kemana barangnya akan diantar. Selanjutnya tujuan diantaranya ada Cilegon, Serang, Rangkas, dan yang terakhir supply. Selanjutnya ada lagi barang itu dikirim dari gudang 1, gudang 2, gudang 3. Itu aja. Terutama ini gudang 1, gudang 2, gudang 3. Ini sudah ada permintaan. Oke, sekarang kita gambar dolar ya dulu ya. Ada 5 dolar. Salah. Terus 5 dolar, 4 dolar. Kita gambar dolarnya dulu ya, Bu ya. Dolar. 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 Nah. Itu ada 5 dolar, 4 dolar, 3 dolar, 9 dolar, 8 dolar, dan 3 dolar. Sini ada 6 dolar, 8 dolar, dan 5 dolar. Oke, pertama-tama yang harus kita kerjain itu, supply-nya belum kita isi ya. Ada di 80 unit, 70, 100, 70, dan 100 unit. Kok beda ya? Wah. Ini kayaknya harus dikasih ini dah. Tabel. Oke, ininya di 250 unit. Terus ininya ada 60, 110, 80 unit. Oke, pertama-tama harus kita jumlahin dulu ya semuanya. Saya buat kasih jarak ya Bu di pojokan sini buat nandain mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Oke, pertama-tama kita jumlahin dulu nih. 5, 9, paling kecil kan 6 sama 5. Untuk farm ya, kita cari yang paling kecil ya dulu berarti. 6 sama 5. Berarti 6 sama 5 tuh dikurangin hasilnya 1. Sama di sini ada 8 kurang 4 hasilnya 4. Ada lagi di sini 5. Kok 3 sih? 5, 3, 3. Oh iya, berarti ada 3. Berarti ini 0. Sekarang ke bawah, untuk bawahnya itu paling kecilnya 6 sama 5. Betul, 1 lagi berarti di sini. Habis itu yang kedua. Nah, habis itu yang kedua ada di 8 kurang 3 hasilnya 5. Untuk di sini yang paling kecil itu 4 kurang 3, 1. Berarti cari dulu yang paling besar. Paling besarnya kita ada di angka 5. 5 ini berarti deretan kolom ke bawah, kolom yang tengah, kolom yang serang.
Itu kita cari yang paling kecilnya dulu. Paling kecilnya di angka 3 dolar. Di antara 110 sama 100, mana yang paling kecil? 100. Artinya kita masukin dulu Bu yang 100-nya. Setelah itu kita coret kiri kanannya. Kenapa? Karena deretan sini udah gak bisa keisi karena 100-nya udah keisi. Oke, berarti kita hitung ulang. Ini masih sama, ini masih sama. Ke bawah otomatis sudah beda jadi 2. Karena 8 kurang 6. Yang ke sini 8 kurang 9 dan ini tinggal 1. Habis itu yang ke sini 5 kurang 4 ini masih 1 juga. Artinya kita harus nyari yang mana? Betul, yang 4. 4 kita cari kolom paling kecilnya 4 juga. Nah sekarang kita cari yang paling kecil. 70 sama 80, mana yang paling kecil? Jelas 70. Artinya yang sini kita coret karena udah gak bisa diisi lagi ya Bu ya. Oke. Nah sekarang kita hitung ulang. Ini masih sama, ini sudah kita coret, ini sudah kita coret juga. Untuk yang ini sisa 6. Untuk yang ini sisa 9. Dan untuk yang ini sisa 5. Mana yang paling gede? 9. Oke, 9 kita isi. 9 kita isi. Mana 8 antara 80 sama 100 itu kecilan mana? Jelas kecil 80. Tapi ingat, karena di sini udah diambil 100, berarti ini sisa 10. Artinya kita masukin di sini 10. Nah, karena di sininya masih bisa kan. Di sininya udah nggak bisa nih. Udah ada 100, jadi kita harus ngisi 10. Jadi 10 sama 80 jelas lebih kecil yang 10. Artinya yang ini udah dicoret. Sekarang sisa 2 ini. Ini sisa 1 betul. Ini sisa 5. Mana yang paling gede? Jelas yang ini. Berarti kita isi yang ini. Di antara 80 sama 80 kecil mana? Sama. Tapi ingat, ini 80 yang ini dikurangin 10, hasilnya 70. Dan 70 yang ini udah diambil, dan 70 yang ini udah diambil 80 yang ini udah diambil sama 70. Artinya mana yang paling kecil? 80 sama, nggak ada yang lebih kecil. Tapi ini udah diambil 10, artinya masih ada sisa 60 buat yang supply gudang 1. Dan untuk yang permintaan Cilegon itu masih yang Cilegon ini itu masih ada sisa 10. Mana yang paling kecil? 60 sama 10. Jelas 10, kita isi 10. Artinya sini sudah silang dan ini belum silang karena masih belum terlengkapi si 80-nya. Nah, karena udah kita coret yang ini dan yang lainnya juga udah ini belum kita coret, ini sisa 6 dan ini juga sisa 6. Artinya ini yang harus kita isi. Antara 80 dan 60. 60 ini udah dicoret, udah nggak bisa. Berarti antara 60 sama 80, mana yang paling kecil? 60. Kita masukin 60. Oke, berarti sisanya ini dia. Sudah ketemu. Dan yang terakhir ini Bu yang saya lupain kemarin waktu UTS, mohon dimaklumi. Manusia kadang tempatnya lupa, jadi saya ingin mohon izin untuk mengerjakan biaya total. Biaya total yang kemarin saya lupakan. Jadi biaya totalnya itu kita kaliin semua ya. 10 kali 5 dolar ditambah 10 kali 9 dolar ditambah 60 kali 6 dolar. Habis itu ditambah lagi 70 kali 4 dolar. Habis itu lagi ditambah 100 kali 3 dolar. Oke, betul gak ya? 10 kali 5, 10 kali 9, 60 kali 6, 70 kali 4. Oke, sekarang selanjutnya kita jumlahkan dulu. 10 kali 5 itu di 50. 10 kali 9 itu 90. 60 kali 6 sama dengan 360. Ada lagi 70 kali 4. Itu hasilnya 280. Dan yang terakhir 100. Oke. Mari kita jumlahkan. Ini kan 50, 90, 360, 280. Oh iya, kenapa ini 100? Ini kan 300 ya. Ya Bu, salah. 300. Berarti ini sama dengan 50 tambah 90, 140 tambah 360, 140 tambah 360 berarti 400, 500, 780 tambah ini 1080. Berarti hasilnya
$1.080. Ini untuk jawaban nomor 2, Bu. Oke, akhirnya nomor 2 bisa saya kerjakan juga walaupun melalui jalur remedial. Dan yang terakhir, bismillah, saya ingin mengerjakan nomor 4 ya, Bu, ya, mohon izin. Masih ada kesalahan, mohon dimaklumi untuk yang nomor 4. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Kemungkinan saya tetap mau lanjut pakai 2 lembar lagi ya, Bu. Soalnya tulisan saya agak kurang rapi sih, jadi karena agak gede. Jadi mau gak mau harus dibanyakin. Oke, nomor 4. Pertama-tama kita harus cari waktu terlebih dahulu. Waktu itu rumusnya T sama dengan A tambah 4M tambah B baru dibagi 6. Oke, sekarang kita isi terlebih dahulu. TA, TB, TC, TD, TE, TF, FG, TH, TI, TJ, TK, TL, dan yang terakhir, Bu, di sini TM. Oke, pertama-tama kita masukin dulu TA-nya. TA-nya itu kan kelihatan nggak? Kelihatan ya. TA-nya itu kan 2 ditambah 4 kali 3 tambah 4. Nah, habis itu TB-nya 4 tambah 4 kali 6 tambah 8. Habis itu TC-nya 4 tambah 4 kali 6 lagi tambah 8 lagi. Habis itu TD-nya itu 1 2 3. 1 tambah 4 kali 2 tambah 3. Habis itu TE-nya 1 tambah 4 kali 1 tambah 1. Habis itu TE-nya TF-nya 1 tambah 4 kali 2 tambah 3. Habis itu TG-nya 2 tambah 4 kali 4 tambah 6. Habis itu TH-nya 2 tambah 4 kali 4 tambah 6. TI-nya HI 2 tambah 4 kali 3 tambah 4. TJ-nya 4 tambah 4 kali 4 tambah 4. Nah, habis itu TK itu 4 tambah 4 kali 6 tambah 8. Habis itu TL-nya itu ada 2 tambah 4 kali 2 tambah 2. Dan yang terakhir TM TM 1 tambah 4 kali 2 tambah 3. Sekarang tinggal kita bagi 6 dulu ya. Semuanya dibagi 6.
bagi 6. Sebenarnya kita kasih tanda bagi 6. Oke. Mari kita jumlahkan dulu. 4 kali 3 12. 12 ditambah 4 16 tambah 2 18 per 6. 6 kali 4 itu 24. 24 tambah 4 itu 28. 28 tambah 8 itu 36 bagi 6. 6 kali 4 itu sama 24 lagi, 36 lagi bagi 6. Selanjutnya 4 kali 2 itu 8 tambah 3 itu 11 tambah 1 12 bagi 6. 4 kali 1 itu 4 tambah 1 tambah 1 berarti 6 bagi 6. 4 kali 2 itu 8 tambah 3 11 tambah 1 12 bagi 6. 4 kali 4 itu 16 16 tambah 2 18 18 tambah 6 24 bagi 6. 4 kali 4 ini sama ini sama kayak di atas berarti 24 bagi 6. Ini 4 kali 3 itu 12 tambah 2 14 14 tambah 4 18 bagi 6. 4 kali 4 itu 16 tambah 4 itu 20 tambah 4 lagi 24 bagi 6. Selanjutnya ada 4 kali 6 itu 24 tambah 4 28 28 tambah ini 36 bagi 6. 4 kali 2 itu 8 8 tambah 2 itu 10 10 tambah 2 12 bagi 6. Akhirnya 2 tambah kali 4 8 tambah 1 9 9 tambah ini 12 bagi 6. Oke, sekarang kita jumlahin, Bu. Delapan belas dibagi 6 itu 3 6 6 2 1 2 4 4 4 3 4 6 2 2. Oke, dan yang selanjutnya yang agak rumit tapi insya Allah kita bisa, itu buat jaringan kerja di lembar selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk lembar jaringan kerja. Pertama-tama jaringan kerja. Oke. Sekarang kita gambar dulu jaringan kerjanya. Itu jaringan kerjanya itu titik C ngambil dari titik A, titik D ngambil dari titik B, titik E juga ngambil dari titik B. Berarti yang kosong itu adalah A dengan B. Jaringan A dan jaringan B. Samping jaringan A itu ada C dan G. Selanjutnya samping jaringan G itu ada H. Ini punyanya B. Setelah itu B diikuti oleh D dan E. B diikuti oleh D dan E. D diikuti oleh I. E diikuti oleh F. Selanjutnya ada juga titik H. Udah H itu dia ngambil lagi dari titik L dan L
E dan M ngambil dari titik L. Terus K itu ngambil dari C dan I. Berarti kita gambar K-nya di sini lah ya. Sinilah. Ini K. Tahu. Ini dulu. Oke, sekarang kita gambar dulu ya. A. Yang ngambil dari A itu ada C, G, H. G sama H. Habis itu B. Yang ngambil dari B itu ada D, I, E, sama F. Dan yang ngambil dari I itu ada C. Selanjutnya yang ngambil dari J itu ada K. K tuh ngambil J sama ngambil I ya. Berarti di sini ada L dan M. Oke, sekarang kita sambungin terlebih dahulu. Seret garis, seret. C ngambil dari A, G ngambil dari C, H ngambil dari G. Selanjutnya L. Nah, ini M ngambil dari H, E ngambil dari L. Nah, si L itu ngambil dari H dan K. H dan K. Nah, kebetulan karena susah bu, jadi saya kayaknya ngambil jalur miring lagi deh. K itu ngambilnya dari C dan I. K itu ngambil dari J dan I. Terus J itu ngambil dari I dan F. I dan F. Selanjutnya E ngambil F ngambil dari E, I ngambil dari D, dan D ngambil dari B. Nah, fine. Untuk jaringan kerjanya sudah kita, oh ya, E itu kebetulan ngambilnya 2 ya, dari ngambilnya dari si B ya, bukan 2, emang belum digambar aja. Nah, oke, sekarang mari kita isi terlebih dahulu. Sini bu, biar jelas aja ya. Ya, mari kita isi terlebih dahulu. Ini kita isi 0 dulu. Belum. Yang angka-angka dari jumlah waktu tadi kita masukin dulu. Ini kan udah ada waktu yang kita hitung tadi yang banyak-banyak nih. Itu kita masukin terlebih dahulu. A itu ada di angka 3, B 6, C 6, D nya 2, E nya 1, F nya 2, G nya 4, H nya 4, I nya 3, itu C nya 4, K 6, habis itu L nya 2, dan yang terakhir M itu 2 juga. Nah, selanjutnya mari kita isi ya. Ntar saya cek dulu. 3 6 4 4 betul, 2 2 6 4 6 2 3 1 2. Oke, betul. Nah, dan yang selanjutnya mari kita isi forwardnya dulu. Ininya 0 kan, 0 tambah 3 hasilnya 3, 3 nya masuk sini. Terus 3 tambah 6 hasilnya 9, 9 nya masuk sini. 9 tambah 4 itu hasilnya 13, 13 yang masuk sini. 13 tambah 4 hasilnya 17.
Dan sekarang kita kerjain bawahnya. 0 juga, 0 tambah 6 6 yang masuk ke sini, 2 angka ini. 6 tambah 2 8 8 tambah 1 8 6 tambah 1 itu 7 7 nya masuk sini, 7 tambah 2 itu 9, dan yang di sini itu 8 nya masuk sini, 8 tambah 3 itu 11. Nah sekarang kita kerjain dua ini dulu. Oh belum, ini dulu. Antara 11 sama 9 mana yang paling gede? Karena forward kita masukin yang 11. Kita masukin yang 11 karena ini forward. Oke, 11 tambah 4 itu 15. Nah sekarang kita lihat nih, yang harus masuk ke K itu 11 atau 15. Kita masukin 15 karena ini forward yang lebih gede. 15 tambah 6 21. Kok di sini sih 21 kurang gede ya. Nah 21. Nah 21 tambah 17 mana yang masuk? 21 dong, karena 21 lebih gede daripada 17. Nah 21 tambah 2 23. 23 yang masuk sini. 23 tambah 2 25. Nah ini untuk forward. Sekarang kita backwardsnya. Kita isi di sini 25. 25 dikurang 2 23. 23 nya kita masukin sini. 23 kurang 2 21. Nah 21 kita masukin sini. 21 kurang 6 15. Ya kan, 21 kurang 6 betul 15. Dan yang ini kita masukin sini juga 21 kurang 4 17. Kita kerjain yang atasnya dulu ya. 17 yang masuk sini, 17 kurang 4 13. 13 yang masuk sini, 13 kurang 6 itu 7. Iya 7. Betul 7. 7 yang masuk sini, 7 kurang 3 itu jawabannya 4. Nah habis itu yang backwards yang ini. Tadi kan udah 21 kurang 6 kan 15. Berarti 15 nya kita masukin sini. 15. Ini juga 15. Enggak dong. Iya, enggak. Soalnya dia belum dihitung. Ini kan 15 kurang 4 11. 11 sama 15 lebih gede. Lebih kecil mana? Lebih kecil yang 11 karena ini backwards. Jadi kita masukin yang 11-nya. 11 kurang 3 8. Habis itu 8 kita masukin sini. 8 kurang 2 6. 6 masukin sini. 6 kurang 6 0. Dan yang di sininya itu 11 kita masukin sini. 11 kurang 2 itu 9. 9 nya masuk sini. 9 kurang 1 itu 8. Oke. Nah sekarang kita cari apa sih slacknya ya. Kita cari slacknya. Slack ini di atas ya bu ya, soalnya nggak muat. Oke, slacknya berapa? 7 kurang 3 4. 13 kurang 9 4. 17 kurang 3 4 juga. 21 kurang 7 4 juga. 23 kurang 3 0. 25 kurang 25 0 juga. Habis itu 21 kurang 21 juga, ini 0. 15 kurang 15 0. Ini slack yang 11, ini 0. 8 8 0 9 2 2 dan ini kok 6 sih? 8, salah bu. Ini 8 bu. Nah slacknya 8 2. Emang ikut 0 itu 8 kurang 1 8. 8 masuk sini. 8 kurang 2 8 9 8. Hah? Emang gue ikut? DIJK ntar ya bu. Emang saya ada yang salah ngitung. 11 masukin sini. Ini juga 11 kurang 9. 9 masuk sini. 9 kurang 1 8.
Iya. Iya, backwards. Dia harus pilih yang paling kecil. Paling kecilnya kan 6. Karena ada 6 sama 8. Ini udah bener nih 8. Berarti ini seleknya 0. Berarti seleknya kita dapat di angka B, D, I, C, K, L, M. Oke, kita tulis dulu ya Bu, jalur kritisnya. Sekarang masuk ke jalur kritis. Oh iya, waktu penyelesaian proyek 25 minggu. Banyak banget gini. ...25 minggu. Terus jalur kritis. Jalur kritisnya itu ada di B, D, I. Kenapa sama dengan B, D, I, C, K, L, M. Kok 7 banyak banget. Emang 7 ya? BDI, J, K, L, M. Oh iya. Dan selanjutnya variasi jalur kritis. Variasi jalur kritis nih ada rumusnya ya. Berarti variasi jalur kritis. Rumusnya itu V sama dengan ini apa sih Bu namanya, lupa. Ya itulah. Ini dikuadratin, pokoknya lurus ya ini. Habis itu B dikurangi A bagi 6 kuadrat. Nah, sekarang kita hitung satu-satu nih. Dari VB-nya dulu ya, V B atau varian yang B kita hitung dulu. Varian B-nya itu ada di ini 8 kurang 4 dibagi 6. Karena apa 8 kurang 4? Karena rumusnya kan B dikurangi A, B nya kan, nah ini 8 kurang 4. Nah jadi kita ikutin di soal 8 kurang 4 kuadrat, berarti sama dengan 8 kurang 4 tuh 4/6 kuadrat. Ininya sama dengan nanti. Lanjut ke VD. VD nya itu tuh ada di angka 3 kurang 1 bagi 6. Jangan lupa dikuadratin sama dengan 3 kurang 1 tuh berarti 2 bagi 6. Kuadratin lagi. Selanjutnya ada di VI. Varian I. Varian I-nya itu ada di 4 kurang 4 bagi 6. Jangan lupa dikuadratin, berarti 4 kurang 4 0 bagi 6 kuadrat. Ini ada VJ. BDIJ tinggal KLM. Kalau yang J itu ada di ini salah, ini 4,2 2 sama 0 2/6. Ini baru VJ nya 4 kurang 4 bagi 6 akarin, berarti ini 4 kurang 4 0 bagi 6 kuadrat. Tinggal yang K, L, M. Yang pertama kita jumlahin ini terlebih dahulu ya. 4 bagi 6 kuadrat ya. Berarti 4 bagi 6 itu kan hasilnya ada 0,6. Jangan lupa dikuadratin. Terus kalau VD nya itu 2 bagi 6 itu 0,3.
Ini dikuadratin. Habis itu PI nya 2,6 berarti 0,3 lagi dikuadratin lagi, 0,6 0 dikuadratin. Berarti sebenarnya gak usah dikuadratin sih, cuman gak apa. Hasilnya 0,6 berarti itu 0,44. Terusnya ada 0,3, itu hasilnya 0,11. 0,3 lagi berarti 0,11 lagi, 0 kuadrat itu 0. Selanjutnya kita akan ngerjain yang C, berarti KLM. Kita akan ngerjain yang varian jalur kritis yang KLM. Jalur kritis yang KLM. Berarti Vk itu sama dengan ini 8 kurang 4 bagi 6, jangan lupa di kuadratin. Berarti hasil sama dengan 4 bagi 6, ini dikuadratin. K C K L, kalau VL itu sama dengan 2 kurang 2 bagi 6 dikuadratin, berarti sama dengan 0 bagi 6 dikuadratin. LM itu sama dengan 3 kurang 1 bagi 6 dikuadratin, sama dengan 3,12 bagi 6 dikuadratin. Berarti sekarang kita cari penyebabnya. 4 bagi 6 kuadrat itu kan berarti hasilnya 0,6 kuadrat. 0 bagi 6 itu 0 kuadrat. 2 bagi 6 itu hasilnya 0,3 ya. Mari kita jumlahkan. 0,6 itu berarti 0,44, ini 0, ini 0,11. BVD berarti 0,11 ya. 0,3, 0,11, 0,4. Oke. Yang selanjutnya itu ada di, kita akan mengerjakan varian total jalur kritis, atau kita jumlahin semuanya ya. Total jalur kritis semuanya kita jumlahin, jadi dari yang awal tadi itu ada di 0,44 tambah 0,11, 0,44 ditambah 0,11 tambah 0,11 ditambah 0 ditambah 0,44 ditambah 0 tambah 0,11, yang dimana hasilnya itu bakal didapetin sama dengan 1,21. Oke, sekarang standar deviasinya itu sama dengan pakai rumus yang apa tadi namanya ini, itu hasil dari ini 1,21, itu kita cari akarnya, yang dimana akarnya tuh bakal dapat di 1,1. Oke, sekarang probabilitas proyek selesai 23 minggu atau lebih ya. Probability proyek akan selesai 23 minggu atau lebih. Mari kita gambar dulu ini apa namanya, itunya. Nah, di sini untuk 0,5, sini 25, dan di sini 23.
P-nya X kali 25 23. Nah, terus di sini ini P-nya buat nunjukin P X-nya kan sama dengan X yang ini sama dengan 25 kali 23. Bukan kali sih. Nah, sekarang kita cari Z-nya. Z-nya itu ada rumus yaitu X kurang M dibagi apa ini namanya? Nah, itu sama dengan 23 dikurang 25 minus ini nih hasil dari si ini tadi diakarin jadi 1,1. Berarti artinya sama dengan 23 ini minus 2 dibagi 1,1 yang dimana hasilnya bakal didapat yaitu sama dengan minus 100,81. Nah, sesuai yang kita lihat di tabel, minus 100,81 itu dia akan berdiri di angka 0,4656. Karena di situ minus, sesuai arahan dari ibu, minusnya nggak usah dihirauin. Jadi tetap kita lihat, anggap aja dia itu positif. Jadi sesuai yang di tabel itu kan angkanya PZ yang di tabel itu kan angkanya sama dengan 0,4656. Nah, karena dia negatif tetap 56,6 Nah, artinya PX lebih besar daripada 23 sama dengan 0,4656 sama dengan ditambah 0,5 dulu. Artinya di sini sama dengan 0,9656. Kenapa 9656? Ya, otomatis. Ini kan sama aja 0,4 ditambah 0,5 artinya 0,9. 0,9656 ya 0,9656 atau kita sederhanain lagi. Kenapa jadi kecoret? Bukan sederhanain lagi ya, atau kita ubah menjadi persenannya menjadi 96,56%. Oke. Iya ibu, jadi sekian itu saja penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak kelebihan masih banyak kekurangannya, mohon dimaklumi karena belum sempurnanya saya sebagai mahasiswa. Ini mohon izin memberikan laporan tugas saya untuk nomor 1 atau remedial saya, dan ini nomor 1 masih, ini kelanjutannya nomor 2 untuk menebus dosa-dosa apabila di nomor 1 dan nomor 4 masih ada kesalahan. Ini untuk waktu di nomor 4, dan ini untuk keterangan jalur kritis di nomor 4. Ini variasinya, ini hasil akhirnya. Oke, sekian ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.